ini kita belajar kelas 4 digabung dengan kelas 5. Ya, jadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan Ananda Aslam pimpin doa. Tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sedangkan di kelas 5 kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, sekarang Ibu ke kelas 4 dulu. Kelas 4 silakan buka buku paketnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian bisa menentukan apa gagasan pokok atau gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Ya baik, sekarang untuk kelas 4 dulu ya. Untuk kelas 4, adakah yang pernah mendengar tentang ide pokok? Pernah? Ya. Jadi gagasan pokok itu adalah gagasan utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu selalu ada gagasan pokok atau ide pokok serta gagasan pendukung. Sebab paragraf itu baru dikatakan sempurna jika di dalamnya memiliki gagasan pokok. Gagasan pokok berupa inti dari sebuah paragraf. Jadi biasanya di dalam soal semester itu biasa ada soal yang mengatakan apa ide pokok atau gagasan pokok dari bacaan berikut. Ya, biasa kan ada dalam ujian. Jadi gagasan utama itu atau gagasan pokok berupa isi dari secara keseluruhan sebuah paragraf. Jadi sekarang tugasnya kelas 4 yang di halaman 77 ada bacaan. Bacaan judulnya dikenal dengan menari. Jadi silakan itu kalian baca dulu. Baca bacanya sampai halaman 80 ya. Nah, baik, sekarang Ibu pindah ke kelas 5. Untuk kelas 5 kita belajar tentang apa tadi? Organ gerak tubuh hewan dan manusia. Jadi tujuan pembelajaran kita di kelas 5 yaitu kita akan belajar anak-anak bisa menjelaskan apa saja fungsi dari organ gerak yang terdapat pada hewan dan manusia. Nah, sekarang untuk kelas 5 perhatikan Ibu punya gambar di sini. Ini gambar apa? Kelinci. Nah, biasa siapa yang pernah lihat kelinci? Siapa yang pernah lihat kelinci? Ada? Biasa semua lihat kelinci? Iya. Tahu semua kelinci. Jadi kelinci itu hewan yang bagaimana? Yang lincah, lucu ya? Suka lompat. Bagaimana kelinci? Suka lompat. Memiliki kaki ya. Memiliki 2 kaki depan dan kaki belakang. Jadi kaki depannya itu untuk bertahan atau bertumbuh. Sedangkan kaki belakangnya yang berfungsi untuk melompat. Ya, oke. Jadi organ gerak pada hewan dan manusia itu ada 2. Organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif itu seperti otot. Sedangkan organ gerak yang pasif adalah ular. Ya, betul sekali.
berfungsi untuk menggerakkan apa? Menggerakkan tubuh, menggerakkan tulang, dan juga berfungsi untuk mengatur saluran darah. Kemudian tulang fungsinya apa? Fungsinya tulang apa? Melindungi organ-organ tubuh kita. Contohnya organ tubuh kita apa? Yang menurut darat apa? Jantung. Paru-paru. Ya, jadi tulang fungsinya itu untuk melindungi organ-organ tubuh kita. Ya, jadi sekarang untuk kelas 5 tugasnya adalah buka juga buku paketnya. Nanti kalian baca organ gerak hewan dan manusia di bukunya, kemudian didiskusikan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya baik, sekarang ibu ke kelas 4 dulu. Bagaimana kelas 4 tugasnya sudah selesai? Ya? Ya baik, sekarang satu orang. Coba misalnya naik membacakan tadi gagasan pokoknya yang ditemukan dari setiap paragraf. Silakan bacakan. Ide pokok dari bacaan dikenal dengan menarik. Paragraf pertama. Ide pokok Indonesia memiliki budaya tarian dari setiap daerah. Paragraf kedua. Ide pokoknya bisa oleh Selesai? Ya, bagus sekali. Saya tepuk tangan dulu untuk temannya. Dan sekarang ibu pindah lagi di kelas 5. Bagaimana kelas 5 tugasnya sudah selesai? Jadi sekarang coba satu orang naik membacakan. Pindah. Yang lain dengarkan ya untuk kelas 5. Organ gerak hewan terdiri yang pertama alat gerak aktif contoh otot, kedua alat gerak pasif contoh tulang, alat gerak hewan ikan, sirip untuk berenang, burung, sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan atau melompat, katak kaki untuk melompat dan berjalan, kambing kaki untuk berjalan, lari dan melompat. Organ gerak manusia, alat gerak aktif yaitu otot, alat gerak pasif yaitu tulang. Contoh alat gerak manusia: tangan dan kaki untuk berjalan, berlari, mengangkat benda, memegang, angkat tubuh, menopang dan memberikan bentuk tubuh. Sendi memungkinkan gerakan pada tulang. Ya. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi baiklah, sekarang ibu pindah kembali ke kelas 4. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau pikiran utama yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok itu membantu pembaca untuk memahami inti atau isi teks dan menunjukkan informasi penting yang ingin disampaikan oleh penulis. Sekarang di kelas 5, kesimpulan pelajaran kita hari ini di kelas 5 yaitu sistem gerak pada hewan dan manusia itu terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu tadi otot dan pasif yaitu tulang yang bekerja sama untuk menghasilkan pergerakan. Ya, baik anak-anak, sekianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.